Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil a'la, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa menghadiri salah satu majlis, yaitu majlis kajian sirah nabawiyah yang sekarang sudah sampai ke sirah sahabat Khulafa ar-Rasyidin yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kisah terbunuhnya Zunnurain, pemilik dua cahaya, pemilik dua anak dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan yang terbunuh secara zalim dan mazlum, dan pembunuhnya sampai kiamat mustahil untuk dikisos karena pelakunya sudah meninggal juga. Karena ini fakta sejarah yang tidak sempat dikisos. Pembunuh Sayyidina Utsman, orang-orang yang memberontak dan mengepung rumah Sayyidina Utsman sampai syahidnya beliau radhiyallahu ta'ala, itu tidak terkisos sampai detik ini. Apakah dengan tidak dikisosnya para pelaku pembunuh Sayyidina Utsman itu menjadi penyebab kita menganggap bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Khulafa ar-Rasyidin ini tidak baik? Ya tentu saja tidak. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, terutama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu berusaha mengumpulkan para pelaku pembunuh dari Sayyidina Utsman bin Affan. Hanya saja para kaum Khawarij dan orang-orang Syiah yang menampakkan Islam dari zahirnya tapi di belakangnya menyimpan akidah Syiahnya. Jadi Syiah yang pertama, ya, Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Saba. Jadi itu Syiah yang paling streng lah, paling keras gitu. Nah, jadi ini Khawarij berkolaborasi dengan Syiah untuk melakukan pembunuhan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ingin mengumpulkan para pelaku pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib bukan orang bodoh. Ali bin Abi Thalib bukan orang yang tidak mengetahui bahwasannya orang-orang yang melakukan pembunuhan, berdemo atau mengepung rumahnya Utsman, bahkan sampai membunuh Utsman bin Affan, ini jumlahnya lebih banyak dibanding muslimin. Makanya Ali bin Abi Thalib ingin menstabilkan kondisi masyarakat terlebih dahulu, ingin menstabilkan kondisi politik pada saat itu. Bahkan di era Abu Bakar, di era Umar, di era Utsman, tetap ibu kota negara itu berada di Madinah Al-Munawwarah. Tapi sejak Ali bin Abi Thalib diangkat untuk menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib memindahkannya kemana? Ke Kufah, ya. Dipindahkan di Irak. Kenapa Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota? Nah, orang yang benci dengan Ali bin Abi Thalib dan anak keturunan Ali bin Abi Thalib, bahkan ahlul baitnya Nabi, ini disebut nasibi, orang-orang nawasib jamaknya, ya, orang-orang yang memang membenci Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Nah, ini menjadikan alasan perpindahan ibu kota ini. Nah, ini ingin menjauhkan muslimin dari Haramain. Tidak, justru Ali bin Abi Thalib ingin menjauhkan para perusuh itu, orang-orang Khawarij, supaya tidak membuat rusuh lagi di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Karena di Madinah itu ada kuburan-kuburan orang-orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya, tentu saja. Kemudian ada Abu Bakar, di sampingnya lagi ada Umar. Di Baqi'
ada sahabat, ya, banyak sahabat. Ya, Utsman bin Affan juga ada di Baqi. Ya. Jadi ingin dibikin masafah ba'idah, yakni bikin jarak yang sangat jauh supaya tidak membuat huru hara lagi di kota suci umat Islam. Ya, ini adalah cara yang bagus dari Ali bin Abi Thalib. Ya, setiap keputusan itu ada plus dan minusnya. Jadi ini Ali bin Abi Thalib bukan tidak mau berusaha untuk mengkisos. Ali bin Abi Thalib itu ingin menstabilkan dulu kondisi masyarakatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembaiatan atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan menjadi khalifah. Jadi setelah Sayyidina Utsman radhiyallahu taalaan meninggal, terbunuh, syahid pada malam Jumat. Nah, inilah sahabat meninggalnya di malam Jumat, besoknya Jumat, dikebumikan juga di hari Jumat. Ini juga alamat dari tanda-tanda husnul khotimah. Pada tanggal Samaniyata Asyar, tanggal 18 di bulan Zulhijjah, tahun ke-35 Hijriyah, 35 tahun setelah Rasulullah wafat. 35 Hijriyah. Berdasarkan pendapat yang ma'ruf, yang mu'tabar, ini meninggalnya di tanggal 18 bulan Zulhijjah tahun ke-35 Hijrah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin mendatangi Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Membaiat Ali bin Abi Thalib secara langsung. Jadi untuk acara proses pembaiatan di zaman tersebut itu menemui Ali bin Abi Thalib dan membaiat secara langsung di hadapan Ali bin Abi Thalib secara berjabat tangan dengan kalimat yang kurang lebihnya ubayyi'uka, saya membaiatmu sebagai khalifah, wajib mentaatimu dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kurang lebihnya seperti itu, bersumpah setia kepada Ali bin Abi Thalib. Sebelum jenazah Utsman dimakamkan. Nah, ini yang nanti akan menjadi pelecut konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini belum dikebumikan saja sudah dibaiat dan diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu pendapat orang-orang yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan pada zaman tersebut. Nah, gimana kita cara menyikapinya perihal ini? Kita bersikap seperti mana kita berada di posisinya Ali bin Abi Thalib. Apakah sangat wajar ketika sebuah negara itu tidak ada pemimpinnya meskipun hanya 1 menit? Bisa chaos negara ini. Ya. Ada pemimpinnya saja, Utsman bin Affan, itu dikepung rumahnya dan dibunuh secara zalim. Ini menandakan di zaman Utsman bin Affan, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, ini sudah ada fitnah. Bukan Umarnya yang enggak baik, bukan Abu Bakarnya yang enggak baik, bukan Utsman, bukan Ali. Tapi kondisi masyarakatnya pada saat itu sudah mulai menurun. Ini fakta. Enggak bisa kita tutupi dari sejarah dan harus kita bahas secara adil. Bagaimana ketika di zaman kita saat ini? Di zaman Abu Bakar masih ada orang-orang yang murtad, yang nggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Di zaman Umar nggak berani. Umar fokus ke futuhat, pembebasan, pembukaan negara-negara atau wilayah-wilayah yang tidak mau memeluk agama Islam. Otomatis sebelumnya nggak langsung diperangi, dikirimin surat oleh Umar bin Khattab. Kemudian di zaman Utsman fokus untuk membesarkan beberapa wilayah yang sudah dibuka oleh Umar. Termasuk ada tambahan sedikit di wilayah Siprus. Pulau Siprus itu sudah ditaklukkan di zaman Utsman. Kemudian Utsman juga melakukan pembebasan ke wilayah Asia Tengah. Nah, di zaman Utsman ini muncullah adanya hubungan antar bangsa, antar suku, yaitu ras Arab dengan ras Turki, Atrak. Nah, ini sudah ada mulai hubungan.
Ada yang berpendapat Turki pada saat Utsman itu sudah memeluk Islam. Ada yang mengatakan belum. Terlepas dari pendapat itu, nanti cikal bakalnya berdiri Turki Utsmani ini dari proses hubungan ini. Dari zaman Utsman sampai nanti melemah kaum muslimin, muncullah Seljuk. Seljuk ini nanti melemah lagi, tetap tumbuhlah, lahirlah daulah yang luar biasa, yaitu Turki Utsmani yang akan kita bahas nanti, nggak tahu kapan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua, ada yang mengatakan setelah jenazah Utsman dimakamkan, berkumpul di masjid, dimakamkan, dibaki, kemudian Ali dibaiat. Kemudian pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak baiat dari muslimin. Inilah seharusnya sikap yang harus dimiliki seorang muslim. Diberi kekuasaan, ayo ente yang menjadi khalifah. Khalifah ini level paling tinggi nih. Seluruh keamanan kaum muslimin berada di kedua bahu Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib sadar bahwasanya beban ini sangatlah berat. Makanya kalau bisa ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi siapa lagi? Ya otomatis masih banyak sahabat-sahabat yang senior yang lain. Cuma yang paling layak adalah Ali bin Abi Thalib, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Fadilah Ali bin Abi Thalib. Kemudian banyak lagi yang lain di perang Khaybar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan ghadan, besok, ini di hari Khaybar ya. Rajulan yuhibbullah wa rasuluh. Seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Ali bin Abi Thalib juga mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya royah itu, bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib di hari Khaybar. Jadi keutamaan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini juga luar biasa. Kemudian khitab yang diajak berbicara oleh Rasulullah Ali bin Abi Thalib, apakah engkau nggak ridha antakuna bimanzilati Harun wa Musa? Engkau apa kamu nggak mau wahai Ali menjadi posisi seperti Nabi Harun dan Nabi Musa? Jadi saking dekatnya oleh Nabi, dari bentuk silsilah keluarga dekat, kemudian menantu juga, kemudian sepupu juga, jadi dekat banget gitu nasabnya Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Ini sempat ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka baiatnya ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menutup pintu rumahnya. Jadi meninggalkan masjid, masuk rumah dan ditutup. Tidak mau menerima baiat dari kaum muslimin. Beliau menolak menerima jabatan khilafah tersebut, namun mereka terus-menerus mendesak Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang-orang datang mengetuk pintu, terus-menerus mendesak. Mereka berkata, sesungguhnya daulah ini tidak akan bertahan tanpa amir. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. 1 menit sebuah pemerintahan tidak mempunyai kepala pemimpin, kepala pemerintahan, maka chaos. Nggak ada hukum yang dijalani. Bayangkan saja, 1 hari tanpa pemimpin, nggak bisa tegak itu aturan. Coba pengen tahu efeknya seperti apa, positifnya apa, negatifnya apa. Tulis di kertas, wah negatifnya sampai penuh tuh kertas, sampai capek kita nulisnya. Nggak ada pemimpin, maka aturan itu tidak akan berjalan dengan baik. Makanya perlunya kita memilih pemimpin itu yang benar-benar baik, secara akhlak, secara semuanya baik, agamanya baik. Karena apa? Dia akan menjalankan masa kepemimpinannya dengan baik. Gak bakal melenceng dari koridor. Gitu. Kalau kita memilih pemimpin yang 1 menit A,
Baru ngomong 1 menit, setengah jam lagi berubah jadi B. Ntar ujuk-ujuk berubah jadi Z, gitu ya. Dulunya biru, sekarang merah gitu umpamanya kan. Nah ini nggak jelas gitu. Jadi pemimpin itu bisa kita track recordnya seperti apa. Kita track record aja Ali bin Abi Thalib seperti apa. Meskipun beliau menutup pintu rumahnya, nggak mau menerima baiat, tapi tetap dikejar. Itulah emas. Meskipun batu, ya, tapi dicari orang. Jadilah kita seperti emas yang nilainya nggak terhingga, tapi fisiknya batu, tapi dicari orang, dibutuhkan oleh orang. Kemudian karena terus-menerus didesak dan mereka mengatakan sesungguhnya daulah ini tidak akan mampu bertahan tanpa amir, mereka terus mendesak hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima baiat tersebut. Ada yang mengatakan fir riwayah, orang yang pertama kali membaiat beliau adalah Thalhah. Thalhah siapa ini? Thalhah bin siapa? Bin Ubaidillah. Dengan tangan kanannya, tangan kanan beliau cacat sewaktu melindungi Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Jadi Thalhah ini cacat, tapi enggak. Kalau dalam Islam, cacat itu. Enggak. Cacatnya tangannya Thalhah bin Ubaidillah itu jauh lebih mulia dibanding tangan kita yang masih utuh. Karena beliau mengorbankan tangannya untuk melindungi Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Kemudian sebagian yang hadir berkata, wallahi demi Allah, pembaiatan ini tidak sempurna. Ali keluar menuju masjid. Lalu beliau naik ke atas mimbar dengan mengenakan kain sarung dan sorban dari sutra sambil menenteng sendalnya. Ini menunjukkan kezuhutan, wara', takwanya Ali bin Abi Thalib. Menjadi khalifah, calon khalifah, pakai sendal, ditenteng sendalnya. Ya. Kemudian dan beliau disaksikan oleh kaum muslimin membaiat beliau, disaksikan oleh kaum muslimin yang hendak membaiat beliau. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Zulhijjah, 1 hari setelah wafatnya dan dikuburkannya Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan Thalhah dan Zubair bin Awam membaiat Ali setelah beliau meminta mereka untuk berbaiat. Sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum yadhunnun, mereka berprasangka, mengira bahwa ada sekelompok kaum Ansar yang tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Al-Waqidi rahimahullahu taala berkata, orang-orang yang berada di Madinah Al-Munawwarah membaiat Ali bin Abi Thalib, namun 7 orang menarik diri dan tidak ikut berbaiat. Mereka adalah Abdullah bin Umar. Ini fakta. Ya. Kita harus sampaikan secara adil. Ini dirujuk, dinukil dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karyanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. 7 orang itu yang menarik diri dan tidak ikut berbaiat. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Syuhaib, Zaid bin Thabit, Muhammad bin Maslamah, Salamah bin Waqsi, dan Usamah bin Zaid. 7 orang ini tidak ikut berbaiat dan bahkan menarik diri, nggak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Saif bin Umar menceritakan dari sejumlah gurunya yang mereka berkata, guru-gurunya itu berkata, 5 hari setelah terbunuhnya Utsman, kota Madinah ini dipimpin sementara oleh Al-Ghafiqi bin Harb. Mereka mencari orang yang bersedia memimpin. Penduduk Mesir mendesak Ali bin Abi Thalib. Penduduk Mesir mendesak lebih baik Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Sedang beliau sendiri menghindar dari mereka, tidak mau dibaiat. Kan pertama Ali gak mau dibaiat. Kemudian penduduk Kufah
mencari Az-Zubair, tapi mereka tidak menemukannya. Penduduk Basra meminta Tolhah. Nah ini, setiap daerah mencalonkan masing-masing. Repot nggak? Repot. Kalau nggak diturutin satu, berantem lagi. Nah, ini urusan yang pelik kalau kita membahas seperti sejarah kekuasaan beralih. Kemudian ke Tolhah tadi, penduduk Basra minta Tolhah, tapi ia tidak bersedia. Maka mereka pun berkata, kami tidak akan mengangkat salah satu di antara 3 orang ini. Mereka menemui Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Kemudian mereka berkata, salah satu di antara mereka berkata, sesungguhnya engkau termasuk salah seorang yang kemudian mereka berkata, sesungguhnya engkau termasuk salah seorang anggota majelis syura. Jadi Nabi Muhammad bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum itu mempunyai sahabat yang ahli syura, bermusyawarah, termasuk dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun saat tidak memenuhi permintaan mereka, kemudian mereka menemui Abdullah bin Umar. Beliau pun menolak tawaran mereka. Bingung mereka mau pergi kemana lagi. Anak-anak para sahabat, bahkan sahabat senior pun menolak untuk dijadikan sebagai khalifah. Kemudian mereka pergi ke Abdullah bin Umar. Beliau pun yarfud, menolak. Enggak mau saya, kata Abdullah bin Umar. Mereka pun bingung ya. Jika kita pulang ke daerah masing-masing dengan membawa kabar terbunuhnya Utsman tanpa adanya yang menggantikan posisinya, manusia akan berselisih tentang urusan ini. Gitu. Jadi ketika mereka pulang ke Basra, mereka pulang ke Kufa, mereka pulang ke Mesir dengan memberikan informasi terbunuhnya Utsman dan tidak ada informasi siapa yang menggantikan, akan berselisih pendapat. Kemudian mereka kembali menemui Ali dan memaksa membaiatnya Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib menerima pembaiatan tersebut karena tidak ada yang pantas memegangnya selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Keesokan harinya pada hari Jumat, Ali naik ke mimbar. Orang-orang yang kaum muslimin sudah masuk dalam masjid menunggu berbaiat kepada beliau. Datang berbondong-bondong membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini tepatnya pada hari Jumat 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Ini dibaiatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dibaiatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan seperti sunnah-sunnahnya para sahabat yang lain, maka Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan beberapa khutbah di hadapan kaum muslimin radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, setelah diangkat menjadi khalifah, apakah permasalahannya selesai? Yang selama ini, bahkan di awal pemerintahan Utsman juga masih ada permasalahan. Jadi orang-orang kaum yang suka bikin ulah itu, suka bikin rusuh, Khawarij ya, yang ciri-cirinya sudah kita bahas ya. Hudatsaul ahlam, hudatsaul asnan, yang masih muda umurnya ya. Mereka membawa perkataan khairul bariyah, perkataannya sebaik-baiknya manusia dibawa. Nah, jadi perkataannya siapa? Nabi. Bukankah Nabi Muhammad khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia? Nah, jadi perkataannya Nabi dibawa. Tapi uridu bihal batil, diinginkan kata-kata yang baik itu hanya kamuflase. Di dalamnya, wah luar biasa orang-orang Khawarij itu. Ciri-cirinya umurnya masih muda, perkataannya luar biasa. Yang dibawa bukan kaleng-kaleng ya. Yang dibawa adalah perkataannya khairul bariyah.
Kemudian apa? Mereka ibadahnya melebihi ibadah para sahabat. Sholatnya lebih rajin, luar biasa. Itu ciri-ciri orang-orang Khawarij. Usianya masih muda, semangat, ya. Belajar agamanya luar biasa. Tekan tapi memahami Al-Quran tidak sampai ke hatinya, hanya sampai di kerongkongan. Beda dengan sahabat yang lain. Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang pura-pura mempunyai ilmu. Orang yang berilmu dia nggak butuh hafalan banyak. Yang penting saya hafal 5 ayat, saya fahami dan saya kerjakan. Setelah itu kita tambah lagi 5 ayat lagi. Kan seperti itu. Yatadabbarunal Qur'an. Quran itu bukan cuma dibaca terus kemudian dihafal. Dibaca, difahami, ditadaburi, kemudian diamalkan. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mempunyai thariqah dalam belajar. Khalid bin Walid pun ketika masuk Islam, dia nggak serta-merta hafal Quran. Enggak. Dia step by step. Satu langkah demi satu langkah. Supaya apa? Ayat atau Quran ayat ini sampai ayat ini, surat ini saya harus faham dan saya harus amalkan. Beda dengan orang Khawarij. Mereka membawa perkataan khairul bariyah, bahkan perkataan Allah pun mereka bawa. Tapi tujuannya untuk perkara yang batil, masih mengikuti syahwat keinginannya. Utsman korban, Ali korban. Korban orang-orang Khawarij. Usianya muda yang dibawa kalimatnya luar biasa sehingga mampu mempengaruhi pola pikir orang-orang yang jahil. Kalau ditanya tentang sesuatu hukum, biasanya tidak mempunyai pondasi yang jelas. Kadang ke kanan, ntar belok ke kiri, ntar putar balik, ntar ngasih sen kanan belok kiri. Itu ciri-cirinya. Dan ini sudah berkamuflase, sudah bermetamorfosis namanya. Khawarij yang dulu tentu beda dengan yang sekarang. Kalau yang dulu frontal, pelaku maksiat kafir, maksiat sedikit halal darahnya. Itu Khawarij yang awal dulu. Kalau yang sekarang malu-malu, jadi Khawarijnya malu-malu. Beda banyak. Kalau kita temui, ya, nggak mengkafirkan secara langsung, sorahah enggak, tapi gampang bermusuhan kepada sesama kaum muslimin. Sampai kapan gitu loh? Mau mana ayatnya yang menentukan, mana hadisnya yang menentukan bahwa orang yang beda sama kita ini harus dimusuhi sesama muslimin? Nggak ada. Yang ada ayatnya innamal mu'minina ikhwah. Yang namanya ikhwah itu apa sih? Saudara. Kita sama saudara kita apakah masuk akal selama seumur hidup nggak ada konflik? Pasti ada cekcok pendapat. Tapi kalau namanya saudara meskipun cekcok, apa tetap damai? Apa tetap sampai dibawa sampai mati? Ya, tetap damai, selesai. Ya begitu juga kita sesama kaum muslimin. Beda di kunut subuh doang ribut. Ya, ributnya sampai nggak mau nyapa. Beda penampilan aja seperti itu. Ya ini musibah itu. Nggak ada itu. Kalaupun ada, ya ayo kita ajak. Oh saudara saya ini masih bermain hal-hal maksiat, bermain judi sama. Ya kita nasihati gitu. Tapi menasihati di depannya dia, jangan di belakang dia. Kalau di belakang dia bukan menasihati, tapi riba. Nah ini di depan orangnya diem, di belakangnya, wah kejelekannya dikupas tuntas. 3 jam itu. Nah, habis kuota kalau ngikutin. Tapi di depannya seperti tidak ada apa-apa. Jadi fitnah-fitnah itu masih ada. Bahkan mereka yang membunuh Sayyidina Utsman di kota Madinah itu masih berada di dekat Ali bin Abi Thalib. Ingin melihat apa langkah pertama Ali bin Abi Thalib ketika menjabat sebagai khalifah. Apakah mau memerangi mereka apa enggak? Nah ini kepintaran Ali bin Abi Thalib.
Nah, kemudian respon yang berbeda diterima oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Respon Muawiyah, saya tidak mau berbaiat sampai dikisos pembunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu fitnahnya, kalau kita hidup di zaman itu juga belum tentu kita bisa memposisikan diri kita akan ke kubu yang mana, ke kubu Muawiyah atau ke kubunya Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Itu nanti ada surat menyuratnya antara Ali untuk mengajak Muawiyah untuk membaiat. Singkatnya seperti ini suratnya. Ajakannya Ali untuk berbaiat. Setelah baiat, jumlah kita sama atau melebihi orang-orang Khawarij. Nah, itu baru kita eksekusi. Qisas. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Pendapatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, qisas dulu. Jangan takut, kalau ente benar kita akan dimenangkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, mana pendapat yang lebih shawab, yang lebih benar, yang lebih selamat? Yaitu pendapatnya Ali bin Abi Thalib, dan ini dipilih oleh jumhur ulama sirah. Ali bin Abi Thalib ma'al haq, berada di atas kebenaran. Karena jumlahnya ini puluhan ribu orang-orang Khawarij ini. Bahkan nanti ada kisah percakapan antara Ibn Abbas dengan orang-orang Khawarij. Datang untuk menasehati orang-orang Khawarij Ibn Abbas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang terjadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, ini cukup terkenal. Ada yang pertama, peristiwa Jamal. Ya, ini tokohnya antara Ali bin Abi Thalib, Ummul Mukminin Aisyah, kemudian Thalhah, kemudian ada banyaklah beberapa sahabat-sahabat senior, dan ada peristiwa Siffin. Nah, Siffin ini juga fitnah juga. Ya, perpecahan atau peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa terjadi hal-hal Jamal, kejadian Jamal, kemudian Siffin? Tidak lain tuntutan terhadap darah Utsman masih bergejolak. Luar biasa. Mereka ketika ada darah yang dilenyapkan atau yang ditumpahkan tanpa hak, itu mereka luar biasa. Dituntut kisos. Karena kisos adalah syariat Allah. Kisos itu pelakunya dibunuh juga kalau ahlinya, keluarganya tidak menerima. Tapi kalau memberikan syarat uang, ya udah, kamu bayar 1 miliar, kamu bayar 1 triliun, kalau mampu kamu selamat. Itu lain hal. Lain hal itu. Tapi tentu saja memaafkan itu lebih baik. Makanya butuh hati yang besar. Kalau sekarang nyawa orang melayang dihukum 5 tahun, ngabisin uang negara, ya, ini udah pembunuh, keluar bunuh lagi, ya, dihukum lagi, dikasih makan lagi, kasih minum lagi, berapa juta uang negara masuk buat makanin itu orang. Kalau tegak syariat Allah, tegak hukum Islam, satu yang dikisos, seluruh Indonesia aman. Kira-kira kalau di Monas ini fulan membunuh ini, akan dikisos 6 bulan lagi setelah sidang. Sidangnya kisos, tek, disaksikan oleh seluruh umat. Kira-kira kalau satu dikisos, angka kriminal menurun drastis apa naik lagi? Menurun. Karena orang siapa sih yang mau mati? Bila perlu mati pun dibeli. Ya. Umur mau dibeli sama orang. Bila perlu manusia ini kayak umur 1000 tahun kurang. Maunya hidup terus.
hidup pun nggak nambah amal kebaikan. Ya, mubadir hidupnya. Jadi orang-orang seperti itu membuat boros anggaran negara. Coba gitu. Coba aja tes aja satu yang memang pantas untuk dihukum mati dan disaksikan atau di live kan siaran langsung, menurun ini. Pasti menurun. Karena itu tujuan ditegakkannya hukum dengan adil, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa. Tapi beda halnya ketika peperangan. Otomatis yang kita serang adalah orang-orang yang memerangi kita. Tuntutan terhadap darah Utsman radhiyallahu taalaan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat-sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah, menuntut balas atau kisos. Karena orang yang lain itu ikut-ikutan karena nggak mempunyai kepentingan selain menegakkan syariat. Kalau Muawiyah yang minta masih wajar karena Muawiyah adalah sepupu dari Utsman bin Affan. Utsman dari orang-orang Khawarij, menuntut darah Utsman dari orang-orang Khawarij yang telah membunuhnya. Para sahabat yang turut serta dalam tuntutan ini sahabat yang ikut serta menuntut kisos. Yang pertama Ubadah bin Samit, Abu Darda, kemudian Abu Umamah, Amr bin Abasah, dan para sahabat yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat yang ini kira-kira nuntut kisos baiat nggak sama Ali bin Abi Thalib? Nggak baiat. Sahabat yang berada di kubunya Muawiyah tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Khawarij? Selamanya tidak pernah ada tuduhan dari Ali bin Abi Thalib Muawiyah adalah Khawarij. Dan sahabat-sahabat yang lain, Amr bin As, tokohnya Muawiyah bin Sufyan yang menaklukkan Mesir, itu enggak disebut Khawarij oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita pinjam istilah orang-orang sekarang yang gampang memberikan label Khawarij kepada saudaranya, berapa sahabat yang harus mempunyai label Khawarij? Enggak gampang, wahai muslimin. Kita menyesatkan muslim, kita mengkhawarijkan seorang muslim itu enggak gampang. Resikonya besar. Ini juga sudah ada di zaman sahabat, enggak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib sampai kisos. Sampai perang lagi di Siffin. Ada korban lagi. Siapa korbannya dari pihak Ali? Yang masyhur adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ini korban, memakan korban juga. Tapi nggak pernah salah satu di antara mereka menuduh ini Khawarij, ini Khawarij. Nggak ada. Mereka itu cuma cekcok aja urusan biasa. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan tahu lagi cekcok dengan Ali, orang-orang Romawi mengirimi surat Muawiyah bin Abi Sufyan. Anak tahu ente lagi cekcok sama Ali bin Abi Thalib. Gimana kalau anak kasih madad, bantuan? Apa jawaban Muawiyah? Ente diem, nggak usah ikut-ikut. Kalau ente ikut-ikut, anak sama Ali damai, anak nyerang ente. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau orang sekarang kira-kira gimana? Ya, Muslim memerangi Muslim yang lain, orang kafirnya datang, anak kasih bantuan ente ya. Wah, ahlan wa sahlan, gitu. Ahlan wa sahlan, anda butuh nih. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Kapan? Di perang Teluk. Buka pangkalan militer lagi. Nah, buat Amerika datang nyerangin Muslim juga. Ayo kita buka itu loh. Wawasan kita buka. Fakta sejarahnya memang seperti ini. Ini Muawiyah aja nggak mau. Enggak. Saya ribut biasa sama saudara saya. Suatu saat saya bakal damai. Nah, setelah saya damai, saya sama Ali gabung. Ente anak habisin. Gitu. Nah, izahnya Islam tuh masih ada. Kemudian dari kalangan tabi'in yang tidak membaiat adalah Syarik bin Khubasyah, Abu Muslim Al-Khawlani, Abdurrahman bin Ghanim, dan yang lainnya. Tidak disebutkan semua.
Kemudian setelah terjadi proses pembaiatan Ali, Talha, Ubaidillah, Zubair dan beberapa pemuka sahabat datang menemui beliau guna menuntut penegakan hukum dan menegakkan qisas atas kematian Utsman. Namun Ali menyampaikan alasan kepada mereka bahwa kelompok pembangkang itu memiliki kekuatan yang besar, jumlahnya melebihi kaum muslimin, dan beliau tidak mungkin tuntutan itu dilakukan sekarang. Jadi ingin membuat stabilitas kekuatan terlebih dahulu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Az-Zubair meminta kepada beliau agar diangkat menjadi amir di Basrah. Az-Zubair berjanji akan membawa pasukan dari Basrah untuk memperkuat barisan kaum melawan kaum Khawarij dan kaum Arab Badui yang ikut bersama mereka dalam pembunuhan Utsman. Ali berkata, bersabarlah dulu, jangan paksa aku. Jadi seorang pemimpin itu nggak bisa kita paksa, kita sampaikan saja ini pendapatnya, karena ini pendapat saya mempunyai solusi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan dipaksa hari itu juga langsung diberi jawaban. Biarkan memikirkan terlebih dahulu. Makanya Ali mengatakan sabar dulu, jangan paksa aku, biarin dulu. Karena ingin mempunyai waktu untuk berpikir. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas menganjurkan kepada Ali agar tetap mempertahankan amir-amir yang dahulu yang ditunjuk oleh Utsman di daerah-daerah sampai stabilitas keamanan pulih. Siapa Abdullah bin Abbas ini? Yang didoakan oleh Rasulullah, yang orang yang paling faham tentang tafsir Al-Quran. Luar biasa Pak pendapatnya ya. Jangan dicopot. Amir-amir, gubernur-gubernur itu jangan dicopot. Yang udah dipilih Utsman biarin. Seakan-akan Ali menjadi pemimpin baru, nggak main copot orang Utsman semua. Biarkan. Ya, kalau sekarang menteri-menterinya biarin deh dari partai sebelah, gitu. Nggak ada masalah. Supaya nggak terlalu jadi sorotan. Nah, untuk mencairkan suasana. Kita ngalah, nggak ada masalah. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Sampai stabilitas keamanan pulih, khususnya Muawiyah di wilayah Syam. Karena Muawiyah itu di zaman Umar menjadi amir, gubernur di Syam. Zaman Utsman gubernur di Syam. Kemudian di zaman Ali nggak mau baiat. Terutama Muawiyah yang mempunyai jamaah atau kelompok yang sangat fanatik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena penduduk Syam ketika beliau menjadi gubernur itu tentram, makmur, nyaman hidupnya. Kira-kira nih kalau ada pemimpin seperti itu yang memakmurkan rakyatnya, dibela nggak sama rakyatnya? Otomatis dibela. Apalagi semuanya rata, aman, makmur, adil, dibela. Loh kalau ganti lagi ya bisa-bisa nggak makmur lagi. Beda orang beda aturan gitu. Kemudian terutama Muawiyah yang berada di wilayah Syam, Ibnu Abbas berkata, aku khawatir ia akan menuntut darah Utsman bila Anda mencopotnya. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi mau dicopot atau enggak, fakta sejarahnya Muawiyah tetap meminta qisas. Kemudian qala Ali bin Abi Thalib berkata, aku tidak berpendapat demikian. Kan tapi berangkatlah ke Syam. Sesungguhnya aku mengangkatmu menjadi amir di sana. Ibn Abbas suruh berangkat ke Syam, suruh menjadi amir. Ya ini Arab ketemu Arab. Biar nggak jadi cekcok, enggak kata Ali bin Abi Thalib. Justru ente berangkat ke Syam, ente jadi amir di sana. Bilang ke Muawiyah, Muawiyah sudah dicopot. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali, la gitu. Wallahi demi Allah, inni akhsha, saya khawatir Muawiyah membunuhku. Nah, lihat, Ibn Abbas takut karena ini yang dibunuh bukan
bukan siapa? Bukan orang biasa. Ini adalah Utsman bin Affan. Kemudian takut Muawiyah membunuhku karena menuntut balas kematian Utsman. Atau ia mengira aku diangkat menjadi amir karena aku ada hubungan keluarga denganmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Karena Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib Bani Hashim. Ada faktor nasab dekat, nggak mau. Kalau orang sekarang diberi fursah seperti itu, kesempatan seperti itu, ente ke Jakarta sekarang ya, ini surat dari ane langsung, ente jadi gubernur. Kira-kira maju nggak? Majulah. Pede majunya. Ini saya dapat apa namanya? Rekomendasi dari pemimpin tertinggi. Saya harus menjadi pejabat gubernur. Padahal yang ditunjuk itu ya orang yang kalau kata orang Jawa la ya'rifu tulisan wala tekenan, nggak tahu urusan tulis menulis wala tekenan, tanda tangan nggak tahu. Yang penting ditunjuk aja. Ya sudahlah, memang hakikat orangnya seperti itu. Nilai kimahnya orang saat ini seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu jawaban jawaban Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Akan tetapi tulislah surat kepada Muawiyah. Nah, ini ide dari Abdullah bin Abbas. Suruh nulis surat. Dia ditolak, enggak, jangan saya. Tapi ide saya, kamu tulis menulis. Kirim surat kepada Muawiyah bin Sufyan. Berilah harapan dan janji untuknya. Jadi kita nih punya adab dalam Islam itu, dalam surat menyurat. Enggak isinya ancaman. Kalau ente enggak mau akan ana perangi. Kalau ente enggak mau maka akan kami bunuh karakter kamu. Nah gitu. Kalau kamu enggak menyampaikan kebenaran sesuai ini, maka kamu akan kita jelek-jelekin. Enggak ada. Kita beri harapan dan beri janji. Tapi yang memberi harapan dan memberi janji harus mempunyai keadilan dalam hatinya. Ketika janji itu terpenuhi dan harapannya juga harus dikasih. Gitu. Jangan di PHP. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, demi Allah hal itu tidak akan terjadi selamanya. Tetap Ali ya, bersih kukuh. Abdullah bin Abbas berkata, wahai Amirul Mu'minin, perang adalah tipu daya. Innal harb khud'ah. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Demi Allah sekiranya anda menuruti kata-kataku ini, niscaya aku akan menggiring mereka semua kepadamu. Ini janji dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas telah melarang Ali bin Abi Thalib agar jangan menerima saran sebagian orang yang membujuk agar beliau berangkat ke Irak meninggalkan Madinah, akan tapi Ali menolak seluruh saran Abdullah bin Abbas. Saran yang baik dari Abdullah bin Abbas ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Wallahu a'lam. Mungkin Ali bin Abi Thalib mempunyai pendapat yang lain. Talha, Zubair bin Awam dan Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha berangkat ke Basrah. Ini asal mula akan terjadinya fitnah perang Jamal. Kenapa disebut perang Jamal? Karena di situ ada onta yang dinaiki oleh Ummul Mu'minin. Ngapain pergi ke Basrah? Dengan membawa sahabat Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Langsung ditutup apa ada pertanyaan? Hah? Baik, kita cukupkan pertemuan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.